Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Hoironisa dari Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran VCT Analisis. Apa sih VCT Analisis? Model pembelajaran VCT Analisis atau Value Clarification Technique merupakan suatu model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mencari maupun menentukan suatu nilai yang dianggap baik untuk mengatasi suatu permasalahan. Model VCT Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran para siswa mengenai suatu nilai. Selain itu juga untuk membantu siswa menilai dan mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian, model pembelajaran VCT ini mempunyai beberapa metode yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam model pembelajaran VCT ini ada 4. Yang pertama yaitu metode diskusi. Metode ini untuk saling berbagi gagasan berupa informasi ataupun pengalaman yang dimiliki masing-masing siswa agar tercapai suatu kesepakatan pokok pikiran. Kesepakatan inilah yang nantinya akan ditulis sebagai hasil dari diskusi. Metode diskusi ini sangat bermanfaat dalam melatih siswa agar menjadi lebih aktif. Namun, jika tidak diawasi dengan benar, maka terkadang diskusi ini tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Kemudian yang kedua, metode brainstorming. Metode brainstorming atau curah pendapat merupakan suatu metode yang menghimpun gagasan, informasi, dan pengalaman dari seluruh siswa. Perbedaannya dengan diskusi adalah pendapat pada metode ini tidak ditanggapi oleh siswa yang lainnya. Tujuannya adalah untuk membuat kumpulan pendapat yang sama atau berbeda. Lalu yang ketiga, metode role play. Metode role play atau bermain peran digunakan untuk menghadirkan peran yang ada di dalam kenyataan ke dalam suatu pertunjukan. Metode ini menekankan pada masalah yang diangkat, bukan pada kemampuan pemain dalam pertunjukan peran tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir, metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Sifatnya fleksibel karena disesuaikan dengan masing-masing individu. Lalu bagaimana sih langkah-langkah penerapan model pembelajaran VCT ini? Nah, langkah-langkah model pembelajaran VCT ini terbagi ke dalam 7 tahap dan dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat pertama, kebebasan memilih. Nah, pada tingkat ini ada 3 tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kesempatan untuk memilih secara bebas yang menurutnya baik. Lalu tahap yang kedua adalah menentukan pilihan di antara beberapa alternatif. Lalu yang ketiga, menentukan pilihan berdasarkan analisis konsekuensi yang dapat terjadi akibat dari pilihan tersebut. Lalu tingkatan kedua yaitu menghargai. Pada tingkatan ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu perasaan senang dan bangga terhadap nilai yang sudah dipilih. Lalu yang kedua, menegaskan nilai yang sudah dipilih dan menjadi bagian dari dirinya dengan cara menunjukkan kepada orang lain. Lalu tingkat yang ketiga yaitu berbuat. Pada tingkat ini ada 2 tahap pembelajaran. Yang pertama, memiliki kemampuan dan juga kemampuan untuk melaksanakannya. Lalu tahap yang terakhir yaitu mengulangi perilaku yang sesuai dengan nilai yang menjadi pilihannya. Maksudnya adalah nilai pilihannya tersebut harus tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Model VCT Analisis ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, model pembelajaran VCT memiliki kelebihan untuk membina dan menanamkan nilai moral pada diri peserta didiknya. Selain itu, model pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman kepada siswa yang berdasarkan pada kehidupan sehari-harinya. Namun, model pembelajaran VCT juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, karena proses pembelajarannya langsung dilakukan oleh guru, maka penanaman nilai yang dianggap baik tidak memperhatikan nilai yang telah tertanam dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, bisa saja terjadi bentrokan antara nilai baru dengan nilai lama yang sudah terbentuk, sehingga siswa akan sulit untuk menyelaraskan nilai tersebut. Kedua, model pembelajaran ini akan berhasil bergantung pada kemampuan guru dalam menggali nilai yang ada dalam diri siswanya. Lalu di sini saya akan memberikan contoh tentang pengaplikasian model pembelajaran VCT Analisis ini dalam proses kegiatan belajar di kelas. Sebagai contoh penerapan pembelajaran, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 8 SMP dengan mengambil KD 3.2 dengan rincian sebagai berikut. Lalu
Contoh materi yang saya gunakan dalam model pembelajaran ini, saya mengambil materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan memberikan contoh dari model pembelajaran VCT analisis ini. Selain guru harus memfokuskan pada model pembelajaran, guru juga harus memperhatikan 3 sintaks pembelajaran yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka, lalu yang kedua kegiatan inti, lalu yang ketiga kegiatan penutup. Nah, kegiatan pembuka ini dapat dilakukan contohnya seperti guru yang akan masuk kelas dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu guru akan menyuruh ketua kelas untuk memimpin berdoa dalam kelasnya. Lalu agar kelas lebih hidup dan siswanya akan lebih semangat, guru bisa menyuruh siswanya untuk berdiri dan mengecek apakah seragam yang digunakan oleh siswanya sudah rapi atau belum. Setelah itu, guru bisa melakukan kegiatan apresepsi. Apresepsi ini dilakukan untuk merangsang siswa agar mengetahui materi yang akan dipelajarinya. Contohnya seperti, anak-anak, ada yang tahu tidak ada berapa agama yang terdiri di Indonesia ini? Ayo, ada berapa? Setelah guru melakukan apresepsi, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, guru dapat memberi acuan. Contohnya, seperti guru mempersilahkan siswa untuk membuka buku paket halaman sekian-sekian tentang materi tersebut. Lalu, masuk ke kegiatan inti. Pertama, guru bisa memperlihatkan beberapa foto atau video tentang materi pembelajaran. Dan setelah itu, guru memberikan penjelasan mengenai materi tersebut. Nah, setelah selesai menyampaikan materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, kemudian saya akan membagi siswa ke dalam 4 kelompok dengan cara menghitung nomor 1 sampai 4 dari siswa yang duduk paling depan hingga siswa yang duduk paling belakang. Kemudian siswa duduk berkumpul berdasarkan dengan kelompoknya. Setelah itu, saya sudah menyediakan 4 kertas. Nah, di kertas ini terdiri dari 4 judul video berbeda tentang materi yang sedang dipelajari saat ini. Kemudian, saya akan meminta perwakilan tiap kelompok untuk mengambil satu dari masing-masing dari kertas ini. Setelah itu, murid akan ditugaskan untuk berdiskusi setelah menonton video tersebut. Saat semuanya sudah selesai, saya akan meminta perwakilan kelompok masing-masing untuk menjelaskan nilai atau pesan moral apa sih yang dapat diambil dari video yang sudah ditonton tersebut. Tetapi, sebelum saya meminta perwakilan kelompok masing-masing untuk memaparkan hasil diskusinya, saya akan menampilkan seluruh video tersebut dan mempersilahkan para siswa untuk mengemukakan pendapatnya, agar saya dapat menilai siswa per individu. Lalu ini ada salah satu contoh video yang akan siswa tonton dan siswa analisis videonya.
Setelah kegiatan inti selesai, maka dapat dilakukan kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru dapat memberikan sesi tanya jawab bagi siswa yang ingin menanyakan terkait materi pembelajaran hari ini. Setelah sesi tanya jawab ditutup, guru dapat menyimpulkan materi-materi yang telah diajarkan pada pertemuan ini. Tak lupa, guru memberikan pesan moral yang terkandung dalam materi pembelajaran ini. Setelah itu, guru dapat memberikan tugas untuk minggu selanjutnya. Contohnya seperti siswa ditugaskan untuk membaca materi yang akan dipelajarinya minggu selanjutnya. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan maaf apabila banyak kekurangan atau salah-salah kata. Jangan lupa tetap stay at home dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.